Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Madnor Motor. Pada kesempatan kali ini kita dapat garapan Honda Vario 160 yang non ABS ya guys ya, yang mengalami gredek saat di gas awal. Dan untuk kasus seperti ini sebenarnya sudah umum ya guys ya, pada semua motor metik itu terkadang kendalanya hal seperti ini. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan menayangkan bagaimana untuk cara mengatasi Honda Vario 160 mengalami gerdek pas start awal. Dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe, di share juga, dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video terbaru saya. Dan kasus seperti ini, untuk hal yang pertama kita lakukan adalah pembongkaran di bagian sepiti ya guys ya. Biasanya untuk hal-hal seperti ini penyebabnya adalah di bagian dalam sepiti. Dan untuk motor lawas itu sebenarnya untuk geradak ini bisa kerusakan di bagian roller ataupun rumah roller. Tetapi di sini untuk motor baru ini kalau kita tebak secara logika nggak mungkin rusak di bagian rumah roller, karena motor ini tergolong motor baru. Untuk pengeluaran motor ini 2023 kalau nggak salah. Dan hal seperti ini biasanya untuk permasalahannya adalah di kampas ganda mengalami slip tentunya. Jadi untuk cara mengatasinya bagaimana, simak videonya sampai selesai. Kalau ada iklan, kalau bisa jangan di skip agar saya semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Nah, jadi untuk video ini mungkin kita sambil skip karena untuk durasinya sangat panjang ya. Siapa tahu teman-teman bosan ataupun terlalu lama. Oke, lanjut. Lanjut, di sini kita buka untuk bagian tutup luarnya nih guys ya. Di sini ada 3 baut dan juga ada untuk nok untuk tempat kabel ya guys ya. Di sini agak sedikit ribet. Dan juga untuk bagian samping dalam tutup ini ada baut. Jadi kalau kita menggunakan kunci T agak susah. Jadi kalau ada kunci kacamata, jadi agar lebih mudah untuk pelepasan bagian baut yang satu itu guys, karena terhalang oleh bagian step belakang. Kalau ingin lebih mudah bisa dilepas sok. Kalau untuk lepas sok sebenarnya lebih ribet, karena baiknya kita gunakan kunci kacamata aja guys ya. Nah, jadi untuk perbedaan dari motor Vario sebelumnya itu, dia mempunyai tutup di bagian depannya guys ya. Dari sini kita buka menggunakan kunci 8 kacamata, karena untuk menggunakan kunci itu nyangkut guys ya. Jadi kalau sudah longgar bisa kita gunakan tangan untuk melepas bagian baut. Nah, di sini penting untuk perawatan sepiti ini guys ya. Jadi jangan menunggu bunyi kasar baru diservis. Nah, jadi untuk sistem pelumasan di bagian dalam sepiti ini adalah grease. Kalau di mesin itu sejenis oli. Jadi untuk grease ini dia memplumasi untuk bagian bosing rumah roller dan juga di bagian bearing bagian puliasi. Dan juga untuk di bagian puliasi itu harus dibongkar kalau sudah lama, karena untuk grease itu dia akan mengering. Dan juga seiring pemakaian di situ kan sirkulasi udara ya guys ya, jadi udara luar masuk ke dalam, tujuannya itu untuk mendinginkan di bagian dalam juga ya guys ya. Jadi ada lubang untuk bagian belakang, dan untuk bagian depan ini dia memasukkan udara keluar menggunakan dari belakang, karena ada rongga lubang di situ. Fungsinya untuk sirkulasi agar bagian dalam sepiti itu dingin. Nah, dan di sini untuk
pelepasan di bagian foliasi dan kampas ganda ini dia menggunakan kunci 19. Kalian bisa menggunakan kunci shock dan impact. Untuk bagian depan ini menggunakan baut 22 ya guys ya. Di sini bisa kalian lihat untuk di bagian ganda ini lumayan debu. Jadi nanti kita bersihkan menggunakan bensin dan juga kita gunakan angin kompresor agar pembersihannya agak lebih cepat. Ini lanjut kita bongkar untuk bagian depan menggunakan impact. Di sini untuk bagian depannya ini masih aman ya guys ya, tidak terlalu aus. Biasanya untuk motor lama itu mengalami kemakan, jadi untuk sudutnya itu berubah ya guys ya. Itu pengaruh juga untuk tenaga dan tarikan. Dan di sini untuk bearing bagian foliasi dan kampas ganda ini udah mulai mengering untuk grease-nya ya guys ya. Nah jadi wajib ya guys ya kalau pembersihan ini kita beri grease ulang karena agar bearing itu awet dan juga terjaga untuk sistem pelumasannya guys ya. Dan untuk grease itu cukup murah, kalau nggak salah sekitar 15.000 guys ya. Tapi kalau bisa gunakan grease khusus untuk bagian speedy karena berbeda sama grease yang biasa ya guys ya. Dan di sini untuk bagian panbel aman, tidak ada kendala karena motornya masih baru. Dan di sini untuk pembersihan ini sambil kita skip ya guys ya karena terlalu lama dan durasinya ini pulnya ini 25 menit 47 detik. Nah jadi untuk video kali mungkin poin-poin penting saja kita jelaskan karena untuk video ini lama ya guys ya. Lanjut. Keren aman ya dulu. Yang bersih ini kamu ulang ya buat ya. Jauh tuh kayak akan remote.
Lanjut, dan di sini sudah kita bersihkan semua untuk di bagian komponen di bagian speed ini guys ya. Dan di sini lanjut kita amplas untuk di bagian mangkok gandanya ya guys ya. Dan di sini mohon maaf untuk pengamplasan di bagian kampas ganda tidak rekam ya guys ya, karena ada terkendala ke lowbat HP-nya, jadi kita tidak bisa menayangkan untuk video pengamplasan untuk di bagian kampas ganda. Nah, kalau untuk penjelasannya, untuk di bagian kampas ganda itu biasanya kemakan atau tidak rata. Kalian bisa menggunakan mata cutter, itu kan tajam dan juga rata, bisa kalian ratakan menggunakan nading cutter itu agar kampasnya itu kembali teksturnya agak kasar, jadi dia tidak licin. Dan juga mangkok gandanya bisa kalian amplas menggunakan amplas yang agak kasar agar meratakan bagian yang kurang kena. Dan juga mengasah, bisa kalian lihat untuk bagian kampas ganda ini terlihat lebih putih, itu tandanya dia sudah kita ratakan. Jadi untuk sebelum diratakan itu biasanya kampas ganda itu agak licin. Oke, lanjut, di sini kita beri grease atau gemuk. Di sini untuk bagian bearing depan dan bagian belakang ini kita kasih ya guys ya. Untuk di bagian belakang ini bisa menggunakan obeng ataupun menggunakan jari agar grease-nya itu merata di bagian bearing luar dan bagian dalam. Kalau untuk bagian dalam bearing biasa, dan untuk bagian luar belakang ini dia menggunakan bearing bambu. Dan untuk kendala dari bearing ini biasanya kalau untuk sudah rusak itu dia mengeluarkan suara lebih kasar atau menggeruh. Jadi seperti itu. Dan di sini lanjut kita ke proses pemasangan bagian panbel atau tali poli dan juga komponen lainnya guys ya. Dan di sini kita pasang untuk tali polinya. Ini untuk bagian tali poli ini kalian buka terlebih dulu seperti ini ya guys ya. Nah, kita tarik dan kita tahan di bagian tengah agar untuk proses pemasangan bagian tutup kipas rumah ruler ini mentok ya guys ya. Kadang-kadang untuk kebanyakan dari teman-teman yang baru belajar, saya pernah beberapa kali menemukan untuk di bagian baut di bagian depan ini mengalami slack atau rusak. Nah, itu terkendala oleh pemasangan yang kurang pas ya guys ya. Nah, kalau apalagi untuk vario lama itu kan menggunakan celah starter atau engkol manual, itu ada giginya untuk bagian engkol dan juga bagian dalam. Itu terkadang biasanya kalau kurang pas itu dipaksa langsung dikencangkan, dia mengalami slack atau rusak di bagian as kruk dan juga di bagian gigi engkolnya itu guys ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk pemasangan baut di bagian depan ini ya guys ya. Di sini lanjut kita pasang untuk bagian baut as kampas ganda itu. Untuk ring itu perhatikan untuk pemasangan jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik itu guys ya untuk permukaan itu enggak rata, jadi mengakibatkan goyang di bagian mangkok gandanya ya guys ya. Biasanya untuk pemasangan ini harus tepat seperti kita melepas. Nah, jadi teman-teman yang mungkin yang baru belajar, jadi sebenarnya untuk proses pelepasan pasangan ini sebenarnya gampang aja ya guys ya. Nah, jadi untuk poin pentingnya adalah perhatikan sebelum dipasang, dan melepas itu harus dihafal dulu ya guys agar tidak salah pasang untuk bagian komponen. Dan di sini kita kencangkan terlebih dahulu untuk motornya, kita hidupkan agar tali pulinya kencang nih ya guys ya. Dan setelah semuanya sip, tinggal kita ke proses pemasangan untuk bagian tutup seperti ini guys ya. Pastikan untuk baut-baut di bagian
depan dan belakang itu kencang. Biasanya saya ada pernah mengalami beberapa kali bagian baut as depan itu lepas ya guys ya, mungkin kurang kencang atau memang terlalu lama. Tapi kan kalau terlalu lama, kalau kencang nggak mungkin lepas, pasti untuk pengencangan yang kurang pas. Di sini lanjut kita beri grease terlebih dahulu untuk bearing di bagian baknya guys ya. Di sini banyak kasus untuk bagian bearing ini aus. Nah, karena di situ juga dia mengandalkan grease untuk sistem pelumasannya. Kalau itu sudah kena, dia akan menyebabkan bunyi kasar juga untuk di bagian sepiti ya. Sini lanjut kita ke proses untuk pemasangan bak sepitinya ya guys ya. Di sini videonya sambil kita skip agar videonya tidak terlalu lama. Dan di sini sudah selesai kita pasang semua di bagian dalam. Di sini lanjut kita pasang untuk bagian tutup ini ya guys ya. Di sini ada baut dan juga di situ ada klem kabel. Dan untuk bagian luar tutup ini ada 3 ya guys ya. Pasang semua dan juga pastikan bagian dalam sudah kencang semua. Dan untuk videonya mungkin sampai di sini. Dan terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa dibantu like dan di subscribe dan di share juga, dan tekan lonceng juga agar dapat notifikasi dari video-video terbaru saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ataupun ada salah-salah kata, karena di sini kita niat untuk berbagi ilmu, bukan sok paling pintar ya guys ya. Karena saya di sini niat untuk berbagi ilmu dan juga mencari rezeki melewati hasil dari konten-konten ini ya guys ya. Ini videonya cukup sampai sekian dan terima kasih.